perkenalan dan kata sambutan. Baik, selamat sore kita semua. Sore. Kali ini kami di PKS Hukum Kelompok Tani Pucuk 1 yang berada di alias itu tadi Lembor kembali menyatakan secara langsung kegiatan kami di hari yang kedua, di mana kegiatan hari ini kami di Kelompok Tani Pucuk 1 tidak sendiri. Di sini saya sebagai ketua aliansi petani Lembor setia ditemani oleh 5 anak-anak mahasiswa PKL dari Santu Unika Santu Paulus Rute. Pada teman-teman, lambaikan tangannya. Oke. Dan yang berikut, hari ini merasa hal yang sangat berbahagia karena ada kepedulian dari teman-teman stakeholder, dari teman-teman mitra. Yang pertama di sini ada dari BPP Kecamatan Lembor kepada Bapak Kepala BPP dan stafnya. Kami silakan untuk perkenalkan di sore hari yang sangat berbahagia ini. Halo, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami dari DPP Lembor bersama Kelompok Tani Pucuk 1 ada kegiatan proses pembuatan ekoenzim bersama mahasiswa dari Santu Paulus Rute dan juga pengurus Kelompok Tani Pucuk. Terlebih khusus juga ada Pak Karinus selaku pegiat organik yang memang sudah lama giat di ekoenzim ini. Kami dari KPP sangat bersyukur hari ini bisa berkesempatan bergabung dan akan belajar bersama proses pembuatan ekoenzim. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Koordinator BPP Kecamatan Lembor. Dan sore hari ini juga kami ditemani PLKB dari BKKBN kepada Pak Gus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih bisa bersama-sama dengan kami dan ikut ambil bagian untuk berpartisipasi pembuatan ekoenzim pada sore hari ini. Baik, selamat sore untuk kita semua. Saya Bagus dari Balai Dewan KB Kecamatan Lembor, juga penduduk KB Kampingan di Desa Kancah. Saya berterima kasih dan kesempatan sore hari ini bisa bergabung dengan kita semua, terutama untuk saya resmi. Semoga nanti kegiatan ini kami sebagai penduduk KB juga bisa kami praktekkan di desa-desa ini. Baik, terima kasih teman-teman PKB. Dan di sini ada anggota Kelompok Tani Pucuk 1. Di sini ada Bapak Donatus, Bapak Darius dan Pak Alfredus. Dan selain anggota Kelompok Tani Pucuk 1 yang ada di sini sore hari ini juga ada teman seksi khusus pangan lokal dari Aliansi Petani Lembor, Bapak Valentinus, beliau dari Lembor Selatan. Dan selama ini spesifiknya kegiatan yang kami lakukan adalah pengembangan sorghum. Sore hari ini merupakan hari yang sangat baik untuk kami karena materi pembuatan pupuk ekoenzim salah satu harapan yang selama ini kami harapkan. Dan pada sore hari ini kami kedatangan salah satu narasumber yang akan bersama dengan kita pada sore hari ini seperti apa sih pupuk ekoenzimnya sebenarnya. Hingga untuk proses selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Renus untuk memberitahukan, untuk melatih kita seperti apa pupuk ekoenzim yang sebenarnya. Bahan dan tutorial pembuatan pupuk cair ekoenzim. Baik saja Bapak-Bapak sekalian dan adik-adik mahasiswa, saya Rinus, penggiat di organik, mencintai ekologi, dan mengapa saya bergelut di bagian ekologi ini. Dari perkembangan sekarang ini banyak orang instan dan salah satu pengaruh penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimia ini terjadi pergeseran musim. Itu maka saya bergelut di organik ini. Dan hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Boni selaku Ketua APL Lembor, sudah itu bapak-bapak dari BPP Lembor, BPP Balai Penyuluh Pertanian, terus Pak Tus dari BPKBN Lembor, dan kelompok tani yang ada di Pucuk dari Lembor Selatan. Terima kasih telah mempercayakan saya untuk sekedar membagi pengalaman bagaimana kami selama ini
coba provokasi petani itu untuk menggunakan pupuk dan pestisida organik. Dan kali ini kita melatih bagaimana cara membuat ekoenzim. Pertama, bahan-bahan yang disiapkan. Yang pertama, buah. Yang kedua, gula merah atau gula aren atau molase. Yang ketiga, air. Yang keempat, pada penampungnya misalnya ada tong ini. Yaitu yang terakhir itu adalah timbangan. Berapa perbandingan ketika kita membuat ekoenzim? Perbandingannya adalah 1 berbanding 3 berbanding 10. 1 itu gulanya tadi bisa pakai molase, bisa pakai gula aren. 3 adalah bahan organik, sayur dan buah. Bahan organik, limbah dapur, limbah di pasar, di hotel, di rumah makan kita ambil. Yang tidak digunakan kulit buah itu sayur-sayuran sisa, itu sebanyak 3 kg. Dan airnya sebanyak 10 liter, itu tadi 10. Air yang tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia. Misalnya kalau air pam Lembor ini ditanya ke sana apakah sudah kontaminasi dengan kapolret ya. Ketika itu tidak, maka kita bisa gunakan air keran untuk airnya. Bagaimana cara membuatnya? Untuk bahan organiknya, di sini kita menyediakan bahan organiknya. Ada nanas, di sini ada nanas. Lalu yang berikutnya ada mangga, ada pisang, dan ada kentang. Ini semua adalah bahan organik yang bisa digunakan untuk membuat ekoenzim. Bahan-bahan ini dicincang seperti ini, lalu ditimbang sebanyak 3 kilo. Sebanyak 3 kilo, gulanya 1 kilo. Dan saat ini kita fermentasikan 2 kali satuan tadi itu. Jadinya kita nanti akan fermentasikan 2 kilogram gula. Sudah itu buahnya kali 2, 6 kilo, dan airnya nanti 10 liter, 20 liter. Ya, sekarang kita ambil tongnya, masukkan air 20 liter ke dalam tong. Satu tadi yang saya lupa plastik UV, karena dia fermentasinya anaerob, tanpa udara. Tidak boleh sedikit pun udara masuk di dalam ini. Sama dengan bilen bekas. Kilo buahnya nanti 6 kilo. Coba ikutin. Berapa lama fermentasinya untuk dijadikan pestisida dan untuk pengobatan kulit? Itu 3 bulan. Kita pakai tulang kulit Selanjutnya
Dia di dalamnya nanti berfermentasi menghasilkan gas. Di dalam juga ada gas yang berakhir. Tapi kemudian itu ada gas yang namanya metan. Lalu kita keluarkan gas itu. Keluarkan gas itu, maka hari ke-7 keluarkan gasnya. Sudah itu hari yang ke-30 buka lagi. Buka hanya untuk mengeluarkan gas itu. Setelah itu tunggu hari panen. Jangan lupa, misalnya hari tanggal 16, 7 hari lagi sama dengan tanggal 23 Desember ini harus keluarkan gasnya saja biar berapa detik keluar gasnya. Jangan terlalu lama, jangan sampai ada bakteri lain masuk. Tidak, hitung dari sekarang tanggal 30 berarti 15 di Desembernya 15 hari ya, karena 31, maka 15 Januari ini panen buka yang kedua. Maka 3 bulan ya, tanggal 16 Januari, 16 Februari, 16 Maret, berarti 10 bulan. Dan mungkin ada pertanyaan. Hari ini dengan hari ketiga ya, hari ketiga. Pertanyaan itu begini. Saya tadi melupakannya, apa sih itu? Ya, intinya ekoenzim itu dia mau menjauh sampah dan memelihara bumi ini. Bahan-bahan organik yang menjadikan limbah di rumah, di pasar, di hotel, kita ambil yang organik. Sayur organik, organik, berapa saja itu banyaknya, jenisnya berapa banyak, tidak pengaruh. Yang pengaruh itu adalah satu berbanding 3 berbanding 10. Kalau satu berbanding 20, satu berbanding 4. Kita konversi itu, misalnya yang kita ambil bahan organiknya di rumah hanya 3 oz. Hanya 3 oz, berarti jumlahnya berapa? Konversi itu saja. Airnya berapa? Bagi itu berapa? Nanti kalau dijelaskan kalau bahannya 1,5 kilo sudah tahu, berarti jumlahnya dapat air. Mungkin itu perlu kita tunjukkan kepada pemerintah ya, karena kita setiap hari di sini kita tahu bahwa kami tanggal itu atau tanggal berapa ini kita sama kurang lebih lah seperti itu ya. Berharap juga teman-teman bisa tulis studi pada pemerintah. Mungkin itu Ya, tambahan ya. Apa ekoenzim? Dalam promosinya ekoenzim itu kan dia sejuta manfaat. Dan ekoenzim ini tidak punya hak paten. Siapa saja mengakses, memproduksi silakan. Ketika si A yang memproduksi ekoenzim, maka nama ekoenzim itu adalah ekoenzim A. Apa manfaatnya? Orang selama ini mengatakan ekoenzim adalah pupuk. Ya benar, karena melihat misalnya kita aplikasi di padi, padinya bertumbuh prima, lalu disimpulkan bahwa ini pupuk. Padahal tidak. Dia sebagai katalis. Katalis itu adalah merubah dan mempercepat reaksi kimia dalam bahan apa saja dan menetralisir kembali akibat residu atau penyerosotan unsur hara misalnya dalam tanah supaya kembali normal. Ada kan itu dari urea, dari P, dari K, pupuk kimia itu yang tidak terserap oleh akar-akar tanaman, sisa di lahan kita. Tandanya itu nanti lahan kita padat, mudah pecah-pecah dia punya tanah. Tanda itu
apa namanya kemerosotan unsur hara yang ada di keraton sih. Jadi itu tujuannya. Manfaat lainnya, kita bisa gunakan ekoenzim ini untuk pelembab ruang. Biasanya ruang ini sangat panas. Kita ambil ekoenzimnya taruh di suhu, dia akan kembali normal. Ini tuh apa namanya, untuk mandi, tidak itu untuk pengobatan misalnya terjadi dampak berkarat, ya tempat saya dapat berkarat. Nanti buat eksperimen sendiri, ambil paku karat, rendam di esensi, lihat hari yang ketiga apa yang terjadi. Demikian kalau terkena paku berkarat, semprot dengan esensi. Cara menggosok atau membuat ekoenzim di kulit, jangan ke bawah, jangan juga begini, ke atas bawah, ke atas. Mengapa ke atas? Alasan pertama, ketika gosok ke atas, kulit-kulitnya terpisah. Yang benar. Kalau ke bawah, ekoenzim ini kandungan ion molekulnya, magnetnya, itu dia kontak dengan gravitasi bumi. Maka ketika gosok ke bawah itu kembali ke kulit kita. Yang paling parah itu yang kedua, ketika kita gosok apa ke bawah dulu, dia ada ini kembali normal. Tidak ada gunanya, tidak ada ini pakai ekoenzim tidak sembuh. Padahal salah mengobatinya. Ya, itu banyak sekali manfaatnya, bukan hanya yang saya jelaskan ini banyak. Dan untuk alamat ekoenzim ini, download saja di Play Store, download buku ekoenzim itu juga ada, termasuk yang kecilnya di situ di dalam PDF ya, saya bisa download dan bisa. Mungkin ada lagi nih lalu yang berikut ini tadi ekoenzim untuk pestisida dan bisa obat kulit. Kalau obat kulit dia tidak campur dengan tunggal saja. Itu pengalaman ya, bukan teori lagi, ini pengalaman secara pasien. Ini tadi kita semata-mata untuk pestisida. Sedangkan yang berikutnya juga ekoenzim ini bisa untuk minum. Bagaimana caranya untuk ekoenzim? Perbandingan sama 1 berbanding 3 berbanding 10. Bedanya, kalau buah ini harus dia matang, segar. Jangan ambil kulitnya, ambil dagingnya saja, daging buah. Berapa banyaknya? Sama, 3 kilo. Sedangkan molase atau gula aren itu diganti dengan madu. Madunya 1 liter, buah dagingnya 3 kg yang segar, airnya sama. Kalau boleh air lunak istilahnya. Air lunak itu seperti air asin, sudah itu air hujan, sudah itu air aqua atau air yang disterilisasi. Kalau untuk air hujan ketika hujan pertama, tunggu 30 menit dulu, turun dulu hujan 30 menit, pakai towel 30 menit baru kita ambil airnya. Mengapa tidak boleh ambil yang pertama? Masih banyak kandungan jahat di radiasi bebas yang dia hujan ini mengikat, itu racun kah, itu bahan-bahan yang tidak bermanfaat untuk manusia. Sehingga ambil air hujan, jangan juga tak ada di hubungan ini, tak ada langsung. Itu lebih keren, kita dapat air memang dari surga. Jadi itu saja tambahan dari manfaat lain dan membuat ekoenzim untuk diminum. Mungkin ada lagi. Yo. Jadi tadi kan untuk airnya sekitar 10 liter, dan untuk takaran buahnya itu 6 kilo, 3 kilo. Nah, tidak boleh lebih. Mungkin bisa dijelaskan kenapa demikian, tidak boleh kurang buah-buahan. Berbicara tentang dosis, misalnya berbicara tentang ekoenzim, kita atau saya hanya mau lanjutkan tentang temuan ekoenzim ini. Maka dia sudah patenkan melalui uji cobanya
mengapa 1 berbanding 3 berbanding 10. Untuk kita rubah lagi ini, itu mungkin haknya dia. Mengapa dia tidak jelaskan mengapa harus 1, dan dalam penelitiannya mungkin itu yang pas, karena dia tidak sekedar untuk ambil saja perbandingan itu, karena bukan saya ekoenzim ini kan bukan miliknya saya. Ekoenzim ini miliknya orang Thailand, dikembangkan oleh orang Malaysia. Lalu di Indonesia-nya ada Ibu Vera, pernah hadir di Bromo, pernah hadir di Orong, memberikan kesaksian. Dia berasal dari Batam. Ibu Vera. Dari saya Dia kita gitu. terkait dengan pemanfaatannya harapan ilmu tadi yang sudah pada firman kita Bagusnya sebelum pratanam, begitu itu selesai mengetam, langsung aplikasi netralkan dulu tempat itu, steril dulu di tempat, jangan sampai masih ada itu ada sisa kimia, sudah itu ada jamur-jamur jahat gitu. Itu tujuannya. Berapa banyak sudah yang sudah dikasih di Sabah, tidak apa-apa, jangan keluar dari dosis. Contohnya begini, kita jangan keluar dari dosis. Mengapa sampai dosis? Jadi garis bawah di situ. Mana lebih baik? Saya tanya kalian. Minum kopi atau minum susu yang baik? Anda bisa menjawab, kopi atau susu yang lebih bagus? Susu. Baik sudah, susu lebih bagus. Kalau susu lebih bagus, coba kita tidur nanti jam 7. Saya minum 1 slotty kopi, Anda minum 20 susu. Gelasnya, susu gelasnya. Kira-kira siapa yang tidak toko, tidak tidur? Kalau minum sekalian itu susu kan enak. Saya kira mencret yang minum 20 gelas, sedangkan yang minum 1 slotty kopi akan toko lemot ya. Tidurnya nyenyak sekali. Itu berarti kesimpulan dari ilustrasi ini adalah masalah diagnosa. Dosis. Kalau untuk ekoenzim, dosis lebih bermasalah. Dosis di bawah boleh berkelanjutan, dia akan menjadi paten. Mungkin tadi kan dijelaskan bahwa hasil fermentasi ini bisa menjadi kebutuhan. Apakah yang jenis spesifiknya ini atau sama ya? Bisa semua ya. Kalau di sini keluarga kita harus yang kita kan misalnya berada di lembaga di Lebor, sudah ke rumah kita ini kan plafon, tidak ada celah lagi oksigen masuk di dalam panas. Boleh ada celah-celah masuk oksigen, sirkulasi udara ada, tapi kan masih rasa panas. Dengan kita meletakkan ekoenzim di sudut-sudut, itu bisa mengubah situasi itu jadi normal. ditaruh dalam botol. Iya, dalam pada terbuka. Kalau di kendaraan itu kan ada ya tempat yang model pori-pori itu, simpan di situ. Ekoenzim yang dari kowangi itu, dia bukan dari limbah ya. Kalau yang dari limbah kurang bagus, dia punya aroma. Asamnya sama, hanya aromanya itu beda. Dan selama ini kita punya ini nanti aromanya bagus. Aromanya maunya diminum karena ada di air. Inilah hasilnya. Ini Jawa ya. Ada satu hal tadi yang dia tidak membaca itu berhenti. Cuma penjelasan ini
mungkin kami melihat pengalaman kami 90% demikian pun lahan yang dilebar dengan karena biasanya kalau kita mengaplikasikan kimia, misalnya hari ini saya menyiapkan juga ada 4 hari sesuai tidak bisa diserap oleh tanaman. Lalu penggunaan enzim, misalnya kan dia hari kelima sudah enzim, apakah dia tidak mempengaruhi kandungan hara tadi yang disediakan oleh misalnya urea NPK? Iya Pak, ya. Jadi menurut saya enzim ini dia mengandung mikroba banyak ya. Ketika mikroba bertemu dengan kimia, mikrobanya lemah. Sehingga kalau boleh untuk petani Lembor, kalau pupuknya kimia itu tidak enzim, dia bisa mix dengan tuba, dia bisa mix dengan tanaman nasi, dia bisa mix dengan misalnya limbah, tembakau, bawang merah, bawang putih, itu mixnya untuk pestisida. Misalnya di Kolombo itu 100% tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Lalu ada kesaksian juga mereka menggunakan pupuk kimia, tapi untuk penyemprotannya adalah keren. Dan yang berikut memang ini tugas kita. Bagaimana kita merubah mindset dan tindakan para petani. Jadi kita mulai dari bagaimana menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Kalau kita melalui IRC kan sosialisasi tentang adaptif terhadap pemanasan global ini, El Nino. Jadi akibat dari salah satunya selain misalnya efek rumah kaca, yaitu penggunaan efek rumah kaca, limbah-limbah pabrik itu kan asam monoksidanya itu kan yang mempengaruhi menipisnya lapisan atmosfer, terutama lapisan ozonnya lapisan atmosfer ini. Maka ultraviolet, sinar yang sangat panas dari matahari itu tembus ke bumi. Maka itu yang membuat juga kita merasa super panas. Sinar itu sudah tidak ada yang mengurainya lagi. Ya, akibat dari kita sendiri, ulah kita, dan ini dosa kita terhadap alam dan Tuhan yang menciptakan alam ini indah adanya. Setelah Tuhan menciptakan alam ini begitu indah, baru Dia menciptakan manusia. Pertanyaannya, di manakah ciptaan yang indah itu? Ini dosa kita semua. Permisi, karena saya tadi lupa menyampaikan itu. Nekrabo buat bapak-bapak BBL. Karena bukan dari saya, profesi saya seorang guru. Saya sekolah-sekolah ternama. Jadi mengapa juga banyak referensi saya untuk kegiatan organik ini? Sejak 2004 sampai 2008 saya bergabung di Yayasan Nusantara dan pernah mitra dengan PB Bandung di Bandung. Di sana kami belajar banyak dan saling bagi pengalaman tentang bagaimana kandungan mineral-mineral yang ada dalam bahan-bahan organik yang yang bahannya juga dari limbah-limbah organik. Ya, dari tempat ini saya mohon maaf ketika misalnya saya sampaikan mungkin keluar dari teori tentang ini, karena memang karena kecintaan saya terhadap alam saja sehingga berani belajar untuk misalnya berbicara bagaimana cara membuat enzim, sudah itu jada, biosaka, tambah pupuk-pupuk lain juga. Dan satu kesaksian di Ponorogo gitu, padinya terkena yang merah-merah di pendaun atau kuning, merah dan kuning. Lalu saya tanya ke Bapak Anton, waktu Bapak Anton menggunakan kimia, cara mencegah atau mengobatinya apa? Dia bilang aplikasi urea. Mari kita bikin urea yang organik. Dan urea organik itu kan urea itu nitrogen. Kalau nitrogen itu ada di mana saja. Kalau di daun dia ada di mana? Daun yang legium. Kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan biologi, dia di daun-daun legium.
Dendrolium itu yang lunak, misalnya gamal, sensus. Ciri-ciri lainnya berbunga kupu-kupu, nyepolong akar, itu kandungan N-nya bagus. Dan yang berikut ada juga lampu, kita rangsang lampu ini untuk mengukur kandungan apa saja dalam, misalnya dalam pisang ini ada kandungan apa saja. Apa nih? Misalnya ini nenar. Ada urea tidak di nenar? Buktikan, kita ambil urea, padukan dengan nenar, tes dengan itu lampu. Jadi urea itu ketika kita sambung dengan listrik tidak menyala. Kalau dia menyala, itu menentukan kemudian tangkap dia siapa bela. Kalau misalnya kita menguji apakah urea ini legal atau tidak, atau bukan masalah legal tidak, urea benar atau tidak. Nah, kandungan N tidak. Ketika kita sambungkan dengan listrik, dia tidak akan menyala. Itu urea sesungguhnya. Kalau dia menyala, bukan urea. Itu bedanya N dengan P dengan K. Kalau P dengan K, reaksi ion dan molekul yang menghasilkan listriknya itu bagus. Kita sama. Bagaimana prosesnya aplikasi pada tanaman? Dia perbandingannya 1:1000. Coba ambil dulu tutupan botol aqua. Satu tutupan botol aqua itu sama dengan 5 ml. 5 ml itu berbanding 5 liter air itu sudah sama dengan 1:1000. Untuk aplikasi, satu tutupan botol aqua, kira kalau ambil media tutupan itu, untuk 5 liter air, dia sudah sama dengan 1:1000. Misalnya ini ini 5 mili. 5 mili ini itu berbanding 5 liter. Kalau untuk satu tangki, 5 tutupan botol aqua satu tangki. Karena tangki itu yang berisi 15 liter. Hanya 3 tutupan mili atau sama dengan 15 mililiter. Sudah di aplikasi mulai sebelum tanam kalau boleh 7 kali penyemprotan esensi. Kalau boleh silahkan mulai dari tanah sampai ke misalnya di cerami. Maka pengaruh patogen, pengaruh usarin itu sudah bebas silahkan. Begitu nanti ini di tanah sudah jadi itu untuk ada berapa banyaknya, sebanyak-banyaknya, jangan keluar dari dulu. Ya. Tetap berbakat pada dulu. Ucapan terima kasih dan penutup. Baik, terima kasih kepada Pak Yunus dan melakukan praktek dan bagaimana membuat tidak apa yang merasa bangga, merasa puas karena keterlibatan bagaimana keberlangsungan petani sebagai pelaku pertanian ini adalah
Sekian dan terima kasih.